Halo semuanya. Oke, bentar ya. Oke, kita coba lebih banyak bahas soal aja ya. Sesuai juga dengan kisi-kisinya. Jadi soal teman-teman untuk UAS itu kan kita belajar itu bakal ada komparatif statik, terus ada belajar optimalisasi kan. Nah, komparatif statik itu ada di UTS ya. Kalau dari matematika yang tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau kita bicara tentang optimalisasi, em, itu di UAS semua. Nah, kita coba singgung semua materi. Ini gue pakai soal 2 tahun lalu semua. Tahun lalu mungkin teman-teman bisa lihat di Kanopi, karena Kanopi udah bahas. Jadi gue bahas yang 2 tahun lalu aja. Oke, gue akan bahas soal-soal yang masih berhubungan dengan komparatif statik ya. Kita coba lihat yang nomor 1 dulu. Ini yang 2018, 2019. Jadi teman-teman bisa download kalau teman-teman mau di Basia Kanopi. Oke, kita lihat dulu ya. Yang nomor satunya, dia ada kasih fungsi pendapatan nasional ya seperti begini modelnya, di mana Y adalah ini bla 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 lah gitu. Nah, yang A-nya dulu kita coba cari adalah national income equilibrium-nya. Oke, sebentar. Berarti kalau gue tulisin ya modelnya kan adalah Y sama dengan C plus IO plus GO, ya kan? C adalah A plus pencet. C adalah A plus B dikali Y dikurang T. T-nya adalah sama dengan D plus T kali Y. Oke, gitu. Yang ditanya dia adalah national income equilibrium-nya. Berarti yang ditanya dia adalah jadi keseimbangannya bagaimana. Berarti kita tinggal masukin aja ya. C itu adalah A plus B Y kurang B dikali D. Ya, ini gue lah D plus D Y ya. Plus IO plus G0. Oke. Terus Y-nya gue pindahin semua ke sebelah kiri. Y kurang BY. Terus ini adalah plus BTY sama dengan A min BD plus IO plus GO. Y-nya gue tarik keluar. Berarti 1 kurang B plus BT sama dengan adalah A kurang BD plus IO plus GO. Berarti keseimbangannya adalah A min BD plus IO plus GO yang dibagi dengan 1 kurang B plus BT. Ini ya, ini keseimbangannya. Itu yang ditanya poin A. Nah, sekarang yang B. Dibilang secara matematika, coba jelaskan ya, apa yang terjadi ke national income equilibrium jika government increase, jadi jika pengeluaran pemerintahnya meningkatkan gitu ya. Jadi pemerintah meningkatkan pengeluarannya, dampaknya ke national income equilibrium gimana? Nah, kalau dia nanya perubahan atau dampak ya, atau peningkatan seperti ini udah pasti bicara tentang turunan ya. Berarti government increase expenditure mana? Variabel government expenditure kan ini G0 kan? Nah, berarti kita bisa bilang perubahan dari doi-nya terhadap si do G0. Berarti kalau turunin cara G0 kan ini gue bilang U, ini adalah V. Berarti waksan V-nya adalah 1 dikali 1 kurang B plus BT. V-nya gak ada G0 maka kurang 0 dibagi dengan 1 kurang B plus BT kuadrat. Berarti bisa gue coret. Dapatnya adalah 1 dibagi 1 kurang B plus BT. Berarti interpretasinya gimana? Jadi kalau government ya meningkatkan pengeluaran expenditure-nya sebesar 1 unit, maka kita bisa bilang national income equilibrium kita itu akan meningkat sebesar 1 kurang B plus BT. Seteris paribus. Nah, dari mana kita tahu nih bisa positif? Karena kan dia kasih tahu kan, B itu nilainya adalah 0 sampai 1. Berarti kalau 1 yang dikurangin nilainya di bawah 0, di bawah 1 pasti masih positif kan?
maka ini masih positif, ini juga masih positif. Makanya kan positif, makanya dia positif. Itu ya yang poin B-nya. Yang poin C-nya coba kita lihat, dia bilang apa? Referring to your answer in point B. Nah, bagaimana government expense data mempengaruhi national income equilibrium? Berarti yang ini adalah yang poin C-nya. Oke, sekarang yang D, dia bilang apa? Jelaskan secara matematika apa yang terjadi ketika pemerintah memutuskan untuk meningkatkan tax rate. Tax rate itu variabelnya apa? T kecil ya. Berarti kita bisa bilang ya poin D-nya adalah bagaimana turunan DUI-nya terhadap T kecil. Berarti kita turunin, U-nya kan nggak ada, maka 0 ya dikurang, P-nya ada terhadap T, maka B dikali U-nya, maka A kurang BT plus IO plus GO ya dibagi dengan 1 kurang B plus BT kuadrat. Gini kan? Oke, maka yaudah kita biarkan aja kayak begini sebenarnya. Min B A kurang BT plus IO plus GO yang dibagi dengan 1 kurang B plus BT kuadrat. Ini ya, yang nomor T-nya. Yang E-nya. Nah, diminta coba jelaskan. Nah, dia kasihin, ini apa? Saat A dikurang BD itu besar dari 0. Oke, A kurang BD besar dari 0. Berarti dia bilang, ya, yang A kurang BD di sini itu positif. IO kan pasti positif, GO pasti positif. Bawahnya pasti positif juga kan, karena kuadrat. Nah, sekarang, berarti kan perkaliannya gimana? Negatif kan, negatif B dikali positif dibagi positif. Berarti nilainya kan atasnya negatif bagi positif, maka akan negatif. Berarti kita bisa bilang, interpretasinya gimana? Maka kalau tax rate-nya dinaikin sebesar 1 unit ya, berarti rasio pajaknya ditingkatkan, maka national income equilibrium-nya akan menurun sebesar yaitu B dikali A kurang BD plus IO plus GO dibagi dengan 1 kurang B plus BT kuadrat. Unit ceteris paribus. Itu ya, untuk yang nomor 1. Ini komparatif statik. Oke, ada yang mau ditanya dulu sampai di sini? Oke, aman ya. Bentar ya, gue lihat dulu. Nah, sekarang gini. Ini kebetulan nggak ada soal fungsi implisit. Jadi gue coba buat aja. Nah, misalkan kita bisa ya memindahkan soal fungsi eksplisit itu menjadi fungsi implisit. Caranya gimana? Berarti ya kita tinggal pindahin aja semua fungsi eksplisit itu menjadi fungsi implisit gitu. Nah, misalkan lah ya, kita lihat ya, variabel mau diketahui di dalam fungsi implisit, misalkan yang ditanya dia ya, misalkan do Y per do G0, terus do C per do G0, terus do T per do G0. Kira-kira beginilah. Nah, kita mau coba ketahui 3 ini. Oke, nah cara kita coba pindahin semuanya ke sebelah kiri fungsinya. Maka kan ini adalah apa? Ini fungsi implisit ya, gue buatnya. Berarti tadi Y dikurang C, dikurang IO, kurang GO, sama dengan 0. Oke, terus ini adalah C dikurang A, kurang BY, terus kurang BT, sama dengan 0. Terus
T besar dikurang D min T. Sini positif ya. Oke, sama dengan 0 juga. Nah, kita udah buat ya fungsi implisitnya seperti begini. Misalkan yang mau diketahuinya adalah do Y ya per do G0, do C per do G0, sama do T per do G0. Misalkan kita mau ketahui ini. Nah, berarti caranya gimana? Kita kan udah tahu ya, ini kan fungsi implisit pertama, ini fungsi implisit kedua, ini fungsi implisit ketiga. Pokoknya fungsi implisit adalah suatu fungsi yang dia sama dengan 0. Jadi dipindahin semua ke sebelah kiri. Ya, jadi yang tadi fungsi 1, 2, 3 yang ini, gue pindahin semua ke sebelah kiri semua. Nah, sekarang kita harus memindahkan ini ke dalam bentuk matriks. Matriks kan bentuk formulanya adalah A dikali X sama dengan D. Gimana bentuk bakunya? Gimana? Berarti yang mau kita ketahui, kan tadi ini ya, do Y per do G0, do C per do G0, sama do T per do G0. Kita masukin itu semua di X. Maka itu adalah do Y per do G0, do C per do G0, terus do T per do G0. Ini ya. Nah, sekarang D-nya dulu. Masih ingat kan ketika gue bilang A kali X kali D itu apa? Kalau ini bicara fokusnya adalah endogen. Kalau di sini adalah fokusnya eksogen atau konstanta. Tapi kalau di sini adalah parameter dari si endogen. Berarti kalau kita lihat endogennya dulu atau konstan. Endogen yang mau diteliti apa? G0 kan? Maka kita bisa tulisin ya, minus parsial dari fungsi implisit pertama terhadap G0, parsial fungsi implisit kedua terhadap G0, parsial fungsi implisit ketiga terhadap G0. Tapi semuanya ada negatifnya. Oke? Jadi F1, F2, F3 itu merujuk yang ke sini. Ini adalah F1, gue bilang. Ini merujuk ke F2, ini merujuk ke F3. Itu ya maksudnya. Jadi F besar itu menjelaskan kondisi fungsi implisit. Oke, terus kita ke parameternya. Parameter itu apa? Berarti ya nilai yang melekat di endogen ya kan. Berarti sebenarnya sama, kita turunin fungsi implisit pertamanya terhadap Y, fungsi implisit pertamanya terhadap C, fungsi implisit pertamanya terhadap si T. Terus ini juga kita implisit keduanya terhadap Y, implisit keduanya terhadap C, implisit ketiganya terhadap T. Kedua. Ini adalah fungsi implisit ketiganya terhadap Y, implisit ketiganya terhadap C, implisit ketiganya terhadap T. Kira-kira seperti begini, bentuk matriks dari persamaan simultan fungsi implisitnya. Oke, berarti kalau kita udah buat seperti gini, kita udah bisa lakukan parsialnya. Berarti ini tetap do Y per do G0, do C per do G0, do T per do G0. Ya, karena itu yang mau kita ketahuin. Nah, sekarang kita kerjakan dulu yang di dalam A. Berarti do F1 terhadap do Y-nya. Berarti dari fungsi implisit pertama turunin terhadap Y-nya. Ada nggak? Ada ya, berarti 1. Fungsi implisit pertama terhadap C-nya ada, berarti min 1. Fungsi implisit pertama terhadap T nggak ada, 0. Fungsi implisit kedua terhadap Y ada 1. Fungsi implisit kedua, min B ya. Fungsi implisit kedua terhadap C-nya adalah 1. Fungsi implisit kedua terhadap T ada B. Fungsi implisit ketiga terhadap terhadap Y berarti min P. Fungsi implisit ketiga terhadap C nggak ada. Fungsi implisit ketiga terhadap T besar berarti adalah 1. Oke? Nah, do F1 terhadap do G0-nya. Berarti ada ya, min dikali minus 1, maka 1. Karena fungsi implisit pertama terhadap G0 kan min 1. Kali min berarti negatif kali negatif 1, positif 1. Fungsi implisit kedua terhadap G0 nggak ada, maka 0.
Fungsi implisit ketika tidak ada G0 nggak ada, maka ini juga 0. Maka seperti begini fungsi implisitnya. Ya, berarti kita udah bisa mendefine bagaimana persamaan matriks ya, atau notasi matriks dari persamaan simultan fungsi implisitnya. Nah, langkah berikutnya apa yang harus kita lakukan sebelum kita bisa menguji parsial dari masing-masing endogennya? Kita harus lakukan Jacobian determinan dulu atau screeningnya. Nah, kan ini adalah A, ini adalah X, ini adalah D. Berarti kita untuk menguji, kita harus menguji sekarang namanya adalah Jacobian determinan. Jacobian determinan itu apa? Ya, sebenarnya determinan dari matriks si A-nya. Jadi isi dalam matriks yang isinya adalah parsial dari fungsi implisit itu sebenarnya nama lain dari Jacobian determinan. Berarti kita mendeterminankan 1 min B, min T, min 1, 1, 0, 0, B1. Ini kan. Maka kita lakukan Laplace expansion. Berarti kita ambil yang ini. Berarti 1 dikali minornya, 1, 0, B1. Berarti minus kali minus 1, berarti positif 1, min B, min T, B1. Berarti ini apa? Plus 0 ya. Berarti 1 dikali 1, plus 1, min B, min kali min BT, berarti plus BT. Berarti 1 dikurang B, plus BT. Berarti sekarang kita lihat ini sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Itu yang harus kita ketahui berikutnya. Nah, tadi kan kita udah tahu ya, B itu nilainya yang di antara 0 sampai 1, diketahui di soal. Maka 1 dikurangnya sesuatu di bawah 1 pasti masih positif. Plus BT masih positif. Berarti nilainya ini pasti besar 0 atau tidak sama dengan 0 kan? Berarti yang kita fokuskan adalah kita mau ketahui kalau Jacobian determinannya tidak sama dengan 0, berarti apa? Ya kita bisa bilang parsial derivatif dari endogen, berarti dari endogenusnya, berarti dari Y, CT-nya itu eksis. Artinya kita bisa mencari dampak perubahan pengeluaran pemerintah terhadap si Y, terhadap si C, terhadap si T-nya bakal gimana. Kira-kira seperti begitu. Oke. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, bentar. Ketika kita udah menguji Jacobian determinannya, nah baru kita bisa lakukan berikutnya ada apa? Mencari parsial derivatif dari masing-masing endogennya. Berarti kalau gue tulis ulang, ya tadi adalah 1 min B min T, min 1, 1, 0, 0 B1. Oke, ini adalah 2Y berdegi 0, 2C berdegi 0, 2T berdegi 0. Ini adalah 1, 0, 0. Oke, sekarang kita bisa mencari nih bagaimana parsialnya. Berarti kalau gue mau cari doi-nya terhadap doi 0. Berarti kita pakai aturan Cramer kan? Berarti kolom pertamanya bisa kita gantikan dengan eksogennya. Maka jadi 1, 0, 0, min 1, 1, 0, 0, B1. Bawahnya berarti kan sama tetap 1 min B, min T, min 1, 1, 0, 0, B1. Berarti gue ngambil yang ini. Berarti 1 dikali minornya 1B, 01. Berarti sisanya habis karena min 0 sama plus 0. Bawahnya kan udah kita cari kan tadi yang dengan Jacobian determinan. Yang nilainya adalah 1 min B plus BT. Berarti 1 dikali 1 kan. Berarti 1 dibagi 1 kurang B plus BT. Ini adalah nilainya. Berarti gue bisa bilang interpretasinya gimana? Jika kalau government meningkatkan pengeluarannya 1 unit, maka Y itu akan naik sebesar 1 dibagi 1 kurang B plus BT juga unit. Ceteris paribusnya. Nah, sama kan kalau kita bandingkan dengan yang di sini.
Coba lihat yang do Y per do G0-nya yang fungsi eksplisit. Nilainya juga adalah 1 dibagi 1 kurang B plus BT. Ini untuk fungsi eksplisitnya. Tapi kalau kita bandingin dengan fungsi implisitnya juga hasilnya adalah sama. 1 dibagi 1 kurang B plus BT. Artinya untuk turunan baik fungsi implisit ataupun fungsi eksplisit itu akan menghasilkan kesimpulan yang sama dan nggak mungkin berbeda. Kalau berbeda berarti ada salah hitung. Sama kita juga bisa mencari do C per do G0-nya. Berarti ya udah kolom keduanya kita tukarkan, berarti jadi 1 0 0 0 B 1. Berarti bawahnya juga adalah 1 kurang B plus BT. Berarti gue ngambil yang ini tengah. Berarti tinggal min 1 kali minornya min B, min T, B1 bagi 1 kurang B plus BT. Berarti min 1 adalah min B, berarti positif BT kan? 1 kurang B plus BT. Maka akan jadi min B, positif B ya. Oke, kira akan seperti begini. Oke, B di T itu satuannya apa? T kecil 0 sampai 1 juga. Oke, berarti 0 sampai 1 pasti ini juga akan masih positif. Berarti juga positif. Berarti nilainya akan positif ya. Berarti gue bisa bilang, kalau government meningkatkan pengeluarannya 1 unit, maka C juga akan naik sebesar, yaitu B dikurang BT dibagi 1 kurang B plus BT unit. Kira-kira begitu ya, cara pengerjaan fungsi implisit. Jadi proseduralnya pengerjaannya seperti begini. Teman-teman harus pindahkan dulu ke fungsi implisit, terus kita buat matriksnya, uji Jacobian determinan, dan kita lakukan grammar untuk mendapatkan partial derivatif dari masing-masing endogennya. Paling krusial adalah kalian bisa mendefine nanti yang di soal ini. Apa yang mau dicari, itu yang harus paling penting dulu. Karena kalau kalian nggak bisa mengetahui apa yang mau dicari, kita akan susah. Bukan susah sih, kita nggak bisa membuat matriksnya. Karena paling krusial itu di sini nanti. Nah, ini yang nggak boleh salah. Ya, yang matriks X. Kira-kira seperti gini ya idenya. Ada yang mau ditanya dulu sampai di sini? Oke, aman lah ya. Ini komparatif statik untuk fungsi implisitnya. Oke, gue akan lanjut. Oh, nggak ada yang mau ditanya. Nah, gue akan lanjut ke yang nomor 3. Dibilang apa? Ya, dia kasih ada constant elasticity demand function. Q1 adalah 6 kali P1 pangkat min 2 kali P2 pangkat 3 per 2. Oke, dia kasih tahu kalau current price barang 1 dan barang 2 adalah 6 dan 9. Oke, kita coba kerjain. Berarti Q1 adalah 6 dikali P1 pangkat min 2 P2 pangkat 3 per 2. Dia kasih tahu suppose di current price for good one, berarti P1-nya adalah 6, P2-nya adalah 9. Oke, kita lihat apa yang ditanya. Based on the given information, okay, how much is the current demand for good one? Berarti berapa kuantitas satunya ya? Ya udah kita tinggal masukin. Berarti Q1 ya, di mana 6, berarti ini adalah 6 pangkat minus 2, berarti P2 adalah 9 pangkat 3 per 2. Berarti kalau gue rapikan ini 6 dibagi 36, berarti kan ini apa? 9 pangkat 3. Kira-kira begitu ya. Nah, kira-kira begini. Oke, berarti kita coba kerjain berarti 9 pangkat. 9 pangkat 3, terus kita akarin kali 6 bagi 36. Gue dapat nilainya adalah 4,5 untuk Q1-nya ya. Oke. Kita lanjut ke B-nya. Dia bilang apa? Calculate price elasticity of demand-nya. Berarti elastisitas harga dari permintaannya. Berarti kita cari elasticity demand-nya kan? Formulanya apa? Kalau elasticity demand berarti do Q1 terhadap barang dia sendiri. Berarti do P1 kali P1 per Q1 ya. Ini elasticity demand.
Oke, berarti kalau kita turunin Doki 1 per 2P1-nya, berarti 6 kali min 2, berarti min 12 kali P1 pangkat min 3, kan? Oke? Nah, ingat kali P2 juga, karena perkalian. Oke, kali P1 per Q1. Nah, kita rapikan. Berarti kalau kita rapikan, berarti akan gimana nih? Berarti kan gini ya, min 12, P1 pangkat min 3 sama P1 pangkat 1 bisa kita tambahin. Berarti P1 pangkat min 2 kali P2 pangkat 3 per 2. Q1-nya gue gantiin dengan yang awal. Berarti 6 kali P1 pangkat minus 2, P2 pangkat 3 per 2. Berarti ini bisa gue coret. Berarti gue dapat adalah min 2. Ya, jadi elastisitas demand-nya, karena kan elastisitas demand nilai kita nggak, plus minusnya kita bisa abaikan kan, berarti bisa kita absolutkan. Jadi nilainya adalah 2. Oke, kira-kira seperti begitu. Jadi kalau ditanya interpretasinya gimana? Jadi kalau misalkan ya P1-nya perubahan, ada peningkatan harga sebesar 1%, maka kita bisa bilang quantity demand untuk barang satu itu akan turun sebesar 2%. Ya, berarti kita bilang kategorinya ini barang apa? Elastis. Itu yang poin B-nya. Oke, terus kita lanjut ke poin C-nya. Nah, dibilang apa? Hitung cross price elasticity. Berarti kalau cross itu kan apa? Elastisitas silang kan? Berarti elastisitas hilang, kita mau melihat ketika permintaan barang satu yang dipengaruhi dari barang lain. Berarti kali ini kita mencarikan elastisitas dari 1, 2 lah kita bilangnya. Berarti apa bahasanya? Doki 1 per do P2 dikali P2 dibagi Q1. Ini namanya cross elasticity ya. Jadi nanti kita akan mendefine ini barangnya substitution atau complementary. Berarti Doki 1 per Doki 2, berarti 6 dikali 3 per 2, berarti 9, ya. Berarti P2, 3 per 2 kurang 1, berarti setengah, kali P1 pangkat minus 2, ya, dikali P2 dibagi Q1. Berarti kalau gue rapikan, 9 kali P1 pangkat minus 2, P2 pangkat setengah tambah 1, berarti P2-nya setengah tambah 1, berarti bisa kembali 3 per 2. Berarti gue bagi Q1-nya gue gantiin lagi. Berarti lagi-lagi ini bisa gue coret, berarti 9 per 6. Ya, atau nilainya adalah bisa gue bilang 1,5. Oke. Oke. Terus dibilang apa? Referring to your answer in point C, what happened to the demand of good one if the price ya of good two-nya berubah? Berarti kan gini, ini interpretasinya gimana? Berarti gue bisa bilang, kalau harga P2, harga barang kedua naik sebesar 1%, ingat elastisitas satuannya persen ya, maka Q1 itu akan gimana? Naik atau turun kira-kira? Nah, karena ini substitusi ya akan jadi positif. Berarti naik sebesar 1,5%. Berarti kita bisa bilang, dia kan hanya berdasarkan jawaban dari poin C. Apa yang terjadi di good one kan ketika barang dari good 2-nya berubah? Ya berarti kita bisa bilang, interpretasinya ya ini sebenarnya. Ketika harga barang 2 naik 1%, Q1-nya akan naik sebesar 1,5%. Berarti kita bisa bilang ini adalah barang substitusi ya. Gitu, substitution goods. Ya, karena nilainya positif. Jadi untuk membedakan substitusi sama komplementari gimana? Kalau substitusi nilai elastisitasnya harus positif. Tapi kalau nilai elastisitasnya negatif, berarti dia barangnya complementarity. Itu ya untuk penjelasan dari yang konsep elastisitas. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Oke, aman ya. Ini nomor 3. Ini masih komparatif statik juga, ya, tapi aplikasi terapannya di elasticity. Oke, kita lihat yang nomor 4. Ini juga masih komparatif statik. Nah, dia bilang apa? Suppose ya, demand dari housing itu digambarkan dari harga
interest rate sama income per kapita. Dia kasih fungsinya begini. Q adalah 8 kali kurang 0,2. Oke, berarti kita coba kerjain alah. Q-nya adalah 8 kurang 0,2 P, terus tambah 0,05 kurang 4R. Gini ya. Terus dia kasih tahu kalau P itu didefinisikan dia adalah 0,5 tambah 0,1 R. Terus Y itu adalah 10 dikurang 0,025 R. Oke, sekarang yang ditanya dia di A. Coba ya gambarkan total change in demand for housing. Oke, terus gimana? Ketika ada perubahan di semua variabel independennya. Berarti dia bilang perubahan dari semua variabel independennya ya. Dampaknya terhadap total change in demand for housing. Dia nggak bilang kan terhadap apa, dia cuma bilang adalah perubahan di semua variabel independennya. Maka yang ditanya dia ini adalah namanya total diferensial. Ya. Jadi ketika dia tidak merujuk secara spesifik variabel apa, dia cuma bilang semua variabel berubah, ya kita bilang itu namanya adalah total diferensial. Berarti yang dicari dia adalah DQ-nya. Oke. Berarti kita turunin nih. Nah, sekarang kan gini. Kira-kira kita coba gambarkan dulu. Q itu ada dipengaruhi dari apa saja? Ada P, ada Y, ada R. Kira-kira seperti begini ya. Berarti kita bisa turunin pertama, turunin doki ya terhadap dop, ini adalah DP. Terus doki per doy ya, kita bongkar yang tengahnya, DY, doki per do R, ini adalah DR. Ini ya total diferensial. Berarti kita coba turunin. Doki per dop-nya berarti adalah min 0,2 ya dikali DP. Doki per doy-nya berarti adalah 0,05. Ini adalah DY. Doki per do R-nya adalah min 4. Ini ya. Nah, ini adalah total diferensialnya. Oke. Nah, itu untuk yang poin A-nya. Yang B-nya, dia bilang apa? Determine what happened to the rate of change demand. Nah, ketika dia bilang ada perubahan loan interest rate, dia bilang tidak mengasumsikan variabel lain dianggap konstan. Berarti variabel lain itu juga dianggap berubah. Berarti apa? Loan interest rate itu adalah R kan? Berarti gini, kalau gua tadi lihat dari fungsi Q-nya, rupanya di dalam P dan Y itu juga dipengaruhi. Ada dipengaruhi apa? Ada R ya, berarti R itu ke begini, R itu juga begini kan? Berarti bisa gue bilang ini adalah efek indirect-nya. Maka karena dia nanya ya, tadi pertanyaannya dampaknya terhadap demand for housing ketika suku bunga berubah, tapi tidak menganggap faktor lain dianggap konstan. Do not assume ya. Berarti yang ditanya dia di sini adalah total derivatif. Berarti gimana total derivatif? Ya sebenarnya melanjutkan total diferensial, berarti kan dq-nya per dr kan? Berarti yang udah kita dapetin tadi, ya doki per dop-nya, di mana di dalam P kita turunin terhadap R. Ditambah doki per doy, di mana di dalam Y kita turunin terhadap R. Terus doki per do R, ya di mana dr per dr. Ya, berarti dq per dr ya sama dengan doki per dop kan udah kita dapat min 0,2, di mana di dalam P turunin lagi terhadap R berarti kali 0,1. Tambah doki per doy-nya berarti adalah 0,05, di mana di dalam Y kita turunin terhadap R, berarti min 0,025. Tambah doki per do R berarti 0,05, dr per dr adalah 1. Oke, berarti dq per dr-nya bisa kita dapetin adalah 0,2 ya dikali dengan 0,1 kita dapat adalah
minus 0,02 dikurang, berarti 0,025 kita kali dengan 0,05, kita dapat adalah 0,00125 ditambah berarti 0,05. Berarti kita bisa bilang Bapak nilainya 0,05 dikurang 0,02 kurang 0,0125. Dapat nilainya adalah 0,02875. Oke. Berarti kalau kita interpretasi, kira-kira bagaimana interpretasinya? Berarti ya kita bisa bilang, kalau ya, oke, sebentar, Dogi R-nya, ini minus ya? Sebentar. Kayaknya gue ada salah, lihat. Ini bukan 0,05, ini min 4. Ya, sorry. Dogi per Doi-nya 0,05. Iya, Dogi per Doi ini min 4 ya, kenapa gue buat 0,05? Berarti sini adalah min 4. Oke, gini ya yang benar. Berarti kalau gue buat min 4,02125. Ini, sorry ya, tadi salah. Berarti apa? Interpretasinya. Berarti gue bisa bilang gini, kalau interest rate ya naik sebesar 1 unit ya, maka apa? Quantity demand for housing-nya akan menurun sebesar 4,02125 unit. Ingat, tidak ada ceteris paribus. Kenapa? Karena faktor lain juga dianggap berubah. Berarti faktor lain ya tidak konstan. Ya, berarti tidak perlu kita tulisnya ceteris paribus. Itu yang B-nya. Yang C-nya dia bilang apa? Berdasarkan ke poin B, define direct dan indirect. Nah, tadi udah gue define ya. Berarti yang C ini kan kira-kira ketiga ini adalah ya direct. Indirect itu apa? Ya R yang mempengaruhi ke Y sama R mempengaruhi ke P itu adalah indirect-nya. Itu yang C. Yang D, dibilang apa? Referring to the housing demand model, apa yang harus dilakukan developer untuk meningkatkan sales for housing? Berarti caranya gimana? Kalau dia mau menaikin penjualan rumahnya atau Q-nya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Nggak usah susah-susah ya. Kita buat aja diagramnya. Q kan gini. Q itu dipengaruhi oleh P, oleh Y, oleh R. Gitu ya. Sekarang, P mempengaruhi Q hubungannya apa? Negatif. Karena negatif ya. Y mempengaruhi ke Q hubungannya adalah positif. R itu adalah negatif. Di mana R itu apa? Mempengaruhi ke P sama ke Y kan? Jadi begini. Kalau R hubungannya ke Y adalah negatif. R hubungannya ke P adalah positif. Berarti kesimpulannya apa sebenarnya, teman-teman? Lebih bagus untuk meningkatkan housing sales-nya, R itu dinaikin atau diturunin? Karena kan kita bisa lihat itu ya. Ideally kalau kita mau naikin penjualan rumah atau Q-nya, ya R-nya diturunin. Karena juga poin B mengatakan apa? Kalau R-nya naik, Q-nya turun. Berarti gue bisa bilang, kalau R-nya turun, pengaruhnya terhadap si oke, kita lihat direct-nya. Kalau R-nya turun, maka Q-nya pasti akan naik. Tapi R itu juga mempengaruhi bisa lewat jalur indirect-nya kan. Ini gue agak panjang aja. Ini Q pasti akan naik. Nah, R itu bisa langsung ya. Ini yang langsung direct. Indirect-nya berarti dia melalui apa? Ada dua. Berarti melalui P, melalui ke si Y. Nah, kalau R-nya turun, P-nya naik atau turun? Berarti gue bisa bilang naik ya. Turun. Y-nya kebalik deh. Kalau R, ya kebalik ya. Nah, seperti begini. Y-nya akan naik. Berarti kalau P-nya turun karena hubungannya negatif, maka dia akan membuat Q-nya naik. Kalau Y-nya turun, dia akan membuat Y-nya naik, maka Q-nya akan naik juga. Kira-kira begini ya. Berarti kesimpulannya apa? Kalau ditanya apa yang harus dilakukan si developer untuk meningkatkan sales for housing-nya? Ya turunin suku bunganya. Karena ketika dia turunin suku bunganya, itu akan mengakibatkan kuantiti rumah yang diminta itu akan naik melalui bisa jalur langsung ataupun jalur tidak langsungnya melalui P dan Y-nya.
Oke, kira-kira seperti begini penjelasannya. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Ini materi komparatif statik juga. Ini ya, untuk yang komparatif statik, jadi jenis-jenis soalnya bisa seperti begini. Oke, kalau nggak ada, kalau gue akan pindah ke optimalisasi sekarang. Oke, kita bahas ya, optimalisasi. Sekarang gue akan masuk ke yang nomor satu. Nomor satu ini adalah optimalisasi satu variabel. Dia bilang apa? Dewi itu adalah art collector. Oke. Satu price collection is a painting currently worth USD 100. Oke. Dia bilang, jika value painting meningkat sepanjang waktu dengan equation-nya seperti begini. Oke. Yang A, buat present value formula dari fungsi painting-nya kan. Berarti kita harus buat dulu persamaan present value-nya. Dia kasih tahu fungsi P-nya adalah 100 dikali E pangkat akar T. Ini kan. Nah, sekarang yang ditanya dia, buatlah present value. Ingat, present value itu adalah ya A. A itu adalah present value, di mana formulanya adalah V dikali E pangkat minus RT. Oke, berarti bisa gue gantiin P-nya jadi apa? 100 dikali E pangkat akar T dikali E pangkat minus RT. Berarti karena basisnya sama, perkalian bisa kita tambahin. Berarti akar T dikurang RT. Inilah present value-nya. Oke, yang A selesai. Yang B, transform present value function ke natural logaritma function. Berarti yang ditanya dia adalah, kita harus kali learn. Berarti learn A sama dengan ya learn 100. Berarti ini bisa ditambah learn E akar T dikurang RT. Berarti pangkatnya bisa kita turunin, berarti adalah learn 100 ya ditambah akar T dikurang RT ya, learn E adalah 1. Maka learn A adalah learn 100 oke tambah akar T yang dikurang RT. Ini adalah fungsi logaritmanya. Oke, yang B selesai. Yang C dibilang apa? How long ya, berapa lama art collection itu harus disimpan yang bisa memaksimalkan present value jika suku bunganya adalah 0,08. Berarti yang ditanya dia apa? Turunan pertamanya, karena dia nanya kan, maximize. Berapa lama waktu yang memaksimumkan nilai si lukisan ini. Berarti kita harus uji first order condition-nya. Ya, dikasih tahu R-nya adalah 0,08 atau continuous interest rate-nya. Berarti kita harus turunin kan terhadap waktu. Ya, D per DT dari si ln A-nya, terus juga D per DT dari yang ruas kanannya. Berarti ln 100 tambah akar T dikurang RT. Oke, ln A turunannya apa? Ya kayak begini. Berarti do ln A per do A, di mana di dalam A kita turunin terhadap T. Mirip kayak total derivatif ya. Karena logaritma harus kita turunin dulu terhadap fungsi biasanya, yaitu terhadap si A, di mana di dalam A baru bisa kita turunin terhadap si T. Oke, berarti ini kan merujuknya ke sini ya. Jadi kalau makanya do A per do A, masih ingat kalau sifat ya turunan D per DT dari si ln T itu adalah seperti. Berarti do A per do A adalah seper A kali dA per dt. Oke, ln 100 turunin terhadap T nggak ada, karena 0, konstanta. Akar T berarti T setengah ya, T pangkat minus setengah. Oke, terus dikurang R. Berarti dA per dt ya sama dengan adalah, berarti A-nya gue kali silang. Kenapa? Karena ini berbicara adalah first order condition. Berarti A dikali setengah T pangkat setengah, gini kan, kurang R. Berarti sama dengan 0. Berarti kalau sama dengan 0, ya salah satu perkalian pasti akan membuat sama dengan 0 kan?
antara yang A atau yang di dalam kurung. Berarti A tidak mungkin sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak mungkin sesuatu yang ada nilai akhir di awalnya tidak ada nilai. Maka yang di dalam kurung yang mungkin sama dengan 0. Berarti 1/2T pangkat setengah ya kurang R sama dengan 0. Berarti gue bisa bilang, berarti gimana nih? Setengah T pangkat, sorry. Berarti ini jadi kayak begini ya, seperti pangkat setengah ini adalah 2R. Ya, karena R-nya gue pindahin dulu, terus 2-nya gue kali silang. Atau gimana caranya? Ini kan bisa tetap ya, jadi 1 sama dengan 2R T pangkat setengah. Gue mau buat T pangkat setengahnya sendiri, berarti 1/2R ya, sama dengan T pangkat setengah. Oke, kita udah tahu, maka bisa kita kuadratin kiri kanan. Berarti T sama dengan adalah 1/4R kuadrat. Berarti kita bisa gantiin R-nya dengan 0,08. Berarti T optimalnya adalah 1/4 di mana 0,08 kuadrat. Oke, berarti kita hitung 0,08 kita kuadratin kali 4, berarti 1. Berarti kita dapat nilainya T-nya adalah 39,06. Berarti ya, dia butuh 39 tahun ya untuk menyimpan lukisannya. Karena nilai ketika T-nya 39 tahun ke depan, itu nilai paling terbaik untuk dijual. Ya, ini ya untuk yang poin C-nya. Seandainya uji dengan turunan kedua, apakah maksimum didapetin dari poin 1C-nya? Berarti kita harus uji turunan kedua. Second order condition ya. Berarti kita tulis dulu, turunan pertamanya adalah dA per dt. dA per dt-nya tadi adalah A dikali ya setengah T pangkat minus setengah kurang R. Ini kan? Berarti untuk second order condition kita harus turunkan sekali lagi terhadap T. Berarti ini adalah U, yang di dalam kurung adalah V. U-nya nggak ada kan? Berarti 0 kurang, kok kurang, tambah ya. Sekarang V aksennya. Berarti apa? Setengah kali min setengah. Berarti adalah min 1/4. Oke. T pangkat min setengah kurang 1, berarti min 3/2. R-nya nggak ada. Oke, berarti bisa gue bilang ini adalah min 1/4 ya, T yang dipangkat 3/2. Kira-kira begitu kan? Atau min 1/4 ya, ini adalah T pangkat 3. Kira-kira begini. Oh, kali A-nya ya, jangan lupa. Ya, sekali A. Berarti ini adalah A yang dikali seperti begini kan. Berarti gue bisa bilang ini akan jadi min A. Oke. Nah, sekarang ini A itu bisa kita dapetin kan dari yang ini. Nih. Nanti teman-teman bisa masukin ke sini untuk dapetin nilai A-nya. T-nya kita pakai yang 39,6. Nah, tapi teman-teman bisa lah ya cari sendiri. Tapi yang pasti kita mau lihat kan, ini negatif atau positif. A pasti positif. Bawahnya pasti positif, tapi kali negatif kan. Berarti kan negatif kali positif dibagi dengan positif. Berarti nilainya pasti negatif bagi positif. Berarti negatif bagi positif akan negatif. Berarti gue bisa bilang ini kecil 0 akan apa? Maksimum. Berarti gue bisa bilang ya tadi yang T-nya 39,06 tahun ini akan memaksimumkan nilai jual si paintingnya. Itu ya, untuk yang poin D-nya. Oke, berarti selesai. Oke, clear ya sampai sini untuk problem satunya. Ada yang mau ditanya dulu? Kak, mau nanya dong, Kak. Itu A kenapa pasti positif? Kan gini, mungkin nggak sesuatu nilai lukisan ya di awal itu bisa negatif. Maksud gue suatu nilai benda itu bisa negatif. Kira-kira seperti begitu. Secara logika nggak mungkin sesuatu nilai itu negatif. Maksudnya
Masa nilai jual lukisannya negatif gitu sih? Berarti kan logikanya apa? Ya lu jual berarti lu yang bayar orangnya. Nah itu nggak mungkin masuk akal. Gitu kira-kira. Lu masukin ke A-nya pun itu juga nggak mungkin negatif. Coba lihat fungsi A-nya. 100 dikali E pangkat akar T kurang RT. Pangkatnya lah kita bilang negatif. Misalkan kita bilang lah ya, A itu adalah 100 E pangkat minus bla bla bla. Kalau memang pangkatnya minus, ya udah tinggal aja apa? 100 dibagi E pangkat. Pangkatnya jadi positif. Berarti akan jadi apa? Positif juga kan? Karena E pasti positif. E itu kan 2,718 sekian. Jadi A itu nggak mungkin pernah negatif. Itu ya. Oke, Kak. Oke, jelas ya pertanyaan nomor 1. Pokoknya A sama T itu nggak mungkin negatif. Secara logika ya, walaupun memang soal kalian bisa negatif, itu ada yang aneh berarti. Oke, yang 2. Yang ini masuknya ke optimalisasi lebih satu variabel. Karena dia ada kasih barang X sama barang Y. Oke, dia bilang apa? Gasing ya adalah manufaktur mainan. Dia kasih fungsi profitnya. Oke, dia udah enak ya, udah kasih langsung fungsi profitnya. According to the information given above ya, berapa finger puppet dan head puppet ya yang harus diproduksi untuk memaksimumkan profit. Oke. Ini tadi adalah yang nomor 1-nya. Oke, kita buat yang nomor 2-nya. Dia kasih fungsi profitnya min 2x kuadrat tambah 60x terus min 3y kuadrat tambah 72y tambah 100. X itu apa? Pincer puppet ya. Y itu adalah hand puppet. Oke, berarti kita dia nanya X sama Y-nya ya. Berapa maksimum kuantitas berapa yang harus diproduksi yang memaksimumkan profitnya. Oke, berarti kita coba kerjain. Berarti kita harus uji first order condition kan. Pertama, kita turunin do P-nya terhadap do X-nya, atau lambang lainnya boleh PX ya, terserah kalian mau kayak gimana. Berarti ini adalah min 4X ditambah 60 kan, yang sama dengan adalah 0. Berarti gue bisa dapat ini adalah 4X sama dengan 60, yang X-nya adalah 15. Terus do P-nya terhadap do Y atau PY-nya adalah min 6Y tambah 72 yang sama dengan 0. Berarti 6Y sama dengan 72, Y-nya adalah 12. Berarti X-Y-nya kita udah tahu ya. Oke, itu yang A-nya. Yang B, buktikan kalau answer yang didapetin di yang X yang kita dapetin itu akan memaksimumkan profit. Kalau buktikan berarti kita harus uji adalah turunan kedua. Berarti kalau kita uji turunan keduanya, nah sekarang kan gini, ini kan 2 ya. Mungkin ya kalau lu ingat ya, kalau 2 itu yang fxx harus besar 0. Nah, kita juga bisa pakai Hessian. Hessiannya berarti jadi 2 kali 2 saja. Di mana di sini adalah pxx, pxy, pyx, ini adalah pyy-nya. Nah, kita cari dulu. Pxx-nya berapa? Berarti turunan pertamanya X, turunan keduanya adalah X. Berarti adalah min 4. Kalau PYX, berarti gimana? Ingat ya, bacanya adalah kanan ke kiri, bukan kiri ke kanan. Berarti turunan pertamanya X, turunan keduanya Y. Ada nggak turunan pertamanya X, turunan keduanya Y? Nggak ada. Maka PXY-nya juga pasti akan 0. Kenapa ini 2 bisa 0? Sama. Ya, karena ada namanya teorema Young's theorem. Oke, jangan lupa. Karena Young's theorem ngomong kalau PXY dibalik PYX ya, itu nilainya akan menghasilkan sama. PY-nya berarti adalah
min 6. Ya udah, kita tinggal buat. Pxx-nya adalah min 4, 0, 0, min 6. Nah, menguji Hessian masih ingat? Berarti kita harus uji dari 1 kali 1-nya. Berarti Hessian 1-nya adalah 1 kali 1. Berarti min 4 kecil 0. Hessian 2-nya berarti adalah determinan min 4, 0, 0, min 6. Berarti adalah 24 besar 0. Masih ingat kalau lambangnya H1 negatif, H2-nya positif, H3-nya negatif, pokoknya selang-seling min pos, berarti ini akan kondisinya maksimum. Oke, kira-kira. Sama nanti kalian perlu uji satu lagi, itu yang ini. Pxx ketika dikali Py itu harus lebih besar daripada Pi kuadrat Xy. Benar nggak? Min 4 ya dikali dengan min 6 itu lebih besar daripada Pi kuadrat, berarti 0 kuadrat. Benar ya, 24 besar 0. Karena kalau misalkan ini nggak memenuhi, ya berarti kita bilang itu titik namanya titik saddle point. Berarti dia bukan maksimum, bukan minimum, hanya titik belok. Ya. Berarti ini mendukung. Jadi begitu ya penjelasannya. Jadi, ada yang mau ditanya dulu sampai di sini? Ya, jelas ya untuk yang B-nya. Jadi kalian boleh pakai Hessian begini, atau ya pakai yang kayak begini. Syarat maksimum itu apa? Ya, kalau Pxx-nya dan Py-nya kecil 0, terus Pxx ketika dikali Py itu harus lebih besar Pi kuadrat X. Terserah. Hasilnya pasti akan sama. Mau pakai ini boleh, mau pakai Hessian juga boleh. Sebenarnya yang nomor 1 itu datangnya dari Hessian juga. Makanya Hessian bisa mengakibatkan kayak begini. Oke, bedanya kalau ini 2 variabel, Hessiannya 2 kali 2. Tapi kalau 3 variabel, misalkan X, Y, Z, maka Hessiannya 3 kali 3. Itu ya. Yang C, how much maximum profit? Berarti yang ditanya dia adalah nilai profitnya. Ya udah, lu tinggal masukin ke sini aja. X sama Y yang lu dapetin di poin A-nya. Dapat nanti nilai profitnya berapa. Berarti X-nya 15, Y-nya 12. Bisa lah ya, sendiri masukin angkanya. Itu ya, yang ditanya A, B, C-nya. Oke, aman ya? Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Ya, ini adalah optimalisasi yang ada kendala. Jadi yang nomor 1 itu tadi optimalisasi satu variabel, yang 2 itu optimalisasi lebih satu variabel, yang ketiga ini optimalisasi yang ada kendala. Oke, kita lihat. Dia bilang apa? Suppose ya Mr. Purnama mempunyai leisure time. Dia meng-spend dengan 2 aktivitas, yaitu memancing sama melatih futsal. Utility condition dia adalah ini. 18 dikali len 3x tambah 6 kali len 2y. Jadi pelajarin ya sifat-sifat logaritma. Karena logaritma itu bisa jadi nanti keluarnya di fungsi Lagrange juga. Bahkan fungsi optimalisasi lebih satu variabel juga bisa pakai logaritma. Makanya kuasain sifat-sifat turunan logaritma. Sama sifat-sifat logaritma ya. Oke. Terus dibilang apa? X itu adalah waktu memancing, yaitu ada waktu futsal. Dia Mr. Purnama mempunyai limited time, atau waktu terbatas untuk leisure-nya ya. Di mana dia cuma punya waktu 12 jam dalam waktu seminggu. Dan mengalokasikannya ke dalam dua kegiatan itu, di mana X tambah Y adalah 12. Oke. Yang A. Buat objective function, constraint, dan Lagrangiannya. Oke, mari kita buat. Oke, objective function-nya tadi udah ditulis ya. Utilitas X, Y-nya yang sama dengan adalah itu ya, 18 kali len 3X tambah 6 kali len 2Y. Ini adalah objective function. Intinya objective function itu apa? Fungsi yang mau diteliti atau fungsi yang mau diketahui. Ya. Di mana dia punya constraint. Dia memancing sama melatih futsal. Di mana kendala dia adalah waktu yang bisa disediakan. Berarti waktu yang bisa disediakan dia adalah apa? Cuma hanya 12 jam seminggu. Berarti kegiatan dia untuk memancing sama melatih futsal itu cuma bisa maksimum 12. Ini adalah constraint. Oke, berarti Lagrangiannya gimana?
Ya udah tulis ulang, objective function-nya berarti 18 kali learn 3x ditambah 6 kali learn 2y ditambah lambda ya. Constraint-nya berarti 12 kurang x kurang y. Oke, itu ya, lambda itu adalah Lagrange multiplier. Oke, berarti udah beres. Yang B, compute the Lagrange multiplier, time allocation, patient coaching futsalnya sama Mr. Purnama maximum utility. Oke, kita hitung ya. Berarti yang ditanya dia adalah first order condition-nya. Berarti turunin terhadap X-nya. Oke, berarti 18 kali ln 3X. Berarti gue bisa bilang, ini adalah U-nya, ini adalah V. Berarti U-aksennya nggak ada. V-aksen kan, turunan ln 3X. Ingat ya, kalau misalkan d per dx dari suatu logaritma fungsi fx, turunannya adalah f aksen x dibagi dengan fx. Berarti ln 3x, berarti kan suatu logaritma fungsi kan. Berarti turunan pertama fx-nya adalah 3, dibagi fx-nya lagi, berarti 3x, dikali dengan u-nya adalah 18. Gitu ya. Berarti min lambda sama dengan 0. Itu ya cara nuruninnya. L-nya berarti 6 kali ln 2y. Berarti 2 dibagi dengan 2y dikali dengan 6. Kurang lambda. L lambdanya berarti 12 kurang x kurang y sama dengan 0. Oke, berarti bisa, ini gue buat apa? Lambda sama dengan kan? Berarti 18 kita kali dengan 3, kita dapat adalah 54 bagi 3x. Di sini lambdanya juga bisa kita buat adalah 12 dibagi 2y. Berarti lambdanya bisa gue samakan. Berarti 54 dibagi 3x sama dengan 12 dibagi 2y. Berarti 54 kalau kita kali 2 kan 108y yang sama dengan 36x. Berarti 108 kita bagi 36 itu adalah 3. Berarti X adalah 3Y. Maka X sama dengan 3Y bisa gue pindahin ke sini. Berarti 12 kurang 3Y kurang Y sama dengan 0. Berarti 12 kurang 4Y ya, sama dengan 0. Atau 12 sama dengan 4Y. Berarti Y ya sama dengan adalah 3. Berarti ketika kita dapat Y-nya 3, X-nya kita dapetin adalah 9. Lambdanya atau Lagrange multiplier kita masukin ke salah satu. 12 bagi 2 kali 3, berarti 2 ya. Berarti kita udah dapat ya, X 9, Y 3, dan lambdanya 2. Berarti alokasi waktu dia untuk memancing adalah 9 jam, alokasi dia untuk melatih futsal adalah 3 jam, dan Lagrange multipliernya adalah 2. Berarti, kelar. Oke. Yang C-nya, interpretasikan Lagrange multiplier. Nah, bagaimana kita menginterpretasikan Lagrange multiplier? Lagrange multiplier adalah lambda, ya. Ini adalah Lagrange multiplier. Apa sih Lagrange multiplier? Gampangnya ini adalah ngomongin sensitivity. Maksudnya sensitivity apa? Sensitivitas bagaimana constraint itu mempengaruhi ke objective function. Berarti kalau kita dapat nilai lambda 2, interpretasinya gini. Constraint dia apa? Kendalanya di waktu kan. Waktu yang dia sediakan. Berarti kalau misalkan time allocation-nya itu naik sebesar 1 jam, maka utilitas yang didapetin dari Mr. Purnama itu akan meningkat sebesar 2 unit. Jadi Lagrange multiplier itu berbicara bagaimana perubahan dari constraint, dampaknya terhadap si objective function gimana. Logikakan aja. Kalau waktu leisure kalian meningkat, pasti dong utilitas kalian akan meningkat gitu. Karena apa? Waktu yang kalian bisa bermain lebih banyak, maka waktu kepuasan yang kalian dapetin akan lebih tinggi. Nah, sensitivity-nya ya begini. Jadi kalau alokasi waktu dia dapat meningkat sebesar 1 jam, utilitas dia itu bisa bertambah sebesar 2 unit. Iya, untuk yang poin C-nya. Oke, terus yang D-nya. Dia bilang apa? Coba lihat second order sufficient condition-nya untuk yang maksimum. Berarti kita ini ya, lakukan order Hessian.
Karena kita mau uji second order condition, maka kita akan pakai border Hessian. Di mana masih ingat 0, Gx, Gy, Gx, Gy, ya, ini adalah Pxx, kok Pxx, utilitas ya. Ini adalah utilitas seksi. Oke, kita turunin. Gx masih ingat apa? Berarti turunan constraint-nya terhadap X. Constraint itu yang mana? Ini ya, kita lihat dari constraint-nya X tambah Y sama dengan 12. Berarti turunan constraint terhadap X-nya adalah apa? 1. Turunan constraint terhadap Y-nya juga adalah 1. Maka ini adalah 0, 1, 1. Ini juga 1, 1. UXX-nya. Berarti apa? Turunan pertamanya X diturunin lagi terhadap X. Berarti yang 54 dibagi 3X kan? Oke? Berarti ya kalau 54 bagi 3X, berarti gimana kita turuninnya? Kan gini ya, aku buat dulu sini. Lx itu adalah 54 bagi 3X kurang lambda. Oke, berarti ya udah, ini kan boleh pakai U per V atau lo naikin X-nya. Naikin aja lah ya X-nya. Berarti jadi 54 U per V aja deh, dia nggak repot. Ini ya, berarti waksannya nggak ada, 0. Berarti ini akan apa? 3 dikali 54. Berarti dibagi 3X kuadrat. Oke, berarti kalau kita kalikan, berarti berapa? Kok 3X kuadrat? 9 ya. 9X kuadrat. Berarti 54 kali 3, itu adalah min 162 yang dibagi dengan 9X kuadrat. Oke, X-nya bisa kita masukin. Dengan tadi dapatnya adalah 9. Berarti min 162, 9 yang dikali 9 kuadrat. Oke, berarti 81 kali 9. Oke, berarti 162 bagi. Berarti gue dapat min 0,22. Itu ya. Berarti bisa gue tulis ini adalah min 0,22. Oke, terus ini nggak ada Y-nya ya, maka ini 0, ini juga 0. UY-nya, tadi kan kita dapat LY-nya adalah apa? 12 dibagi 2Y ya, kurang lambda. Berarti U per V ya, ini adalah U, ini adalah V. Berarti 0 kurang, berarti 2 dikali 12 dibagi 4Y kuadrat. Berarti min 24 dibagi 4, Y-nya gue gantiin, tadi Y-nya adalah 3. Berarti 9. Berarti min 24 dibagi 36. Dapat nilainya adalah min 0,67. Nah, berarti ini adalah langsung min 1 kali minornya, 110 min 0,67 plus 1, 1 min 0,22, 1 0. Berarti min 1 kita kali dengan min 0,67 plus 1 berarti plus 0,22. Berarti 0,67 tambah 0,22. Berarti kita dapat adalah 0,89. Atau positif kan? Berarti kalau border Hessian positif, berarti kita bisa bilang ini kondisinya akan maksimum. Berarti kita bisa bilang alokasi dia ya untuk memancingnya 9 jam, terus melatih futsal 3 jam, ini akan memaksimumkan utility si Mr. Purnamanya. Itu ya yang ditanyanya. Oke, ada yang mau ditanya? Nanti kalau kalian mau hitung utilitasnya berapa, ya udah tinggal masukin aja ke fungsi awal ya ini. Bentar. Oke, masukin aja ke fungsi awalnya di sini kan. Masukin X sama Y-nya dapat nanti fungsi utilitasnya itu yang paling tertinggi yang memaksimumkan si utilitasnya berapa secara nilai. Ya, ada yang ditanya ini ya proses pengerjaannya. Ini yang D-nya. Oke.
Kira-kira nanti seperti begitu sih kalau ujian kalian. Komparatif statik ya, fungsi eksponensial ya, Einhard tadi yang pendapatan nasional atau model equilibrium, yang tadi yang logaritma, optimalisasi selebih satu variabel yang tadi pakai Hessian determinan biasa, sama soal gimana? Mau ditanya. Halo Ais, gimana Ais? Oke, berarti udah ya Kak ya? Ini udah semua dibahas. Oke, jadi terima kasih ya Kak udah menyediakan waktunya buat hari ini. Buat teman-teman tadi yang datangnya telat ataupun tadi udah kelar duluan, videonya di-record, jadi nanti bakal di-upload di YouTube dan materinya juga nanti aku minta ya Kak buat di-share ke study kita juga. Oke. Makasih ya Kak. Oke. Thank you ya semuanya. Ya Kak. Oke.